Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Falani Dahliana dengan NPM C10-20178 dari program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Salesforce, yaitu yang merupakan perangkat lunak dari ERP. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu adalah pengertian dari Salesforce itu sendiri. Yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada layanan, yang keempat ada fitur-fitur, yang kelima ada manfaat, yang keenam ada kelemahan, dan yang ketujuh ada kesimpulan. Yang pertama ada pengertian dari Salesforce itu sendiri. Pengertiannya yaitu merupakan perangkat lunak yang berasal dari Amerika Serikat, tepatnya dari San Francisco, California. Nah, Salesforce ini adalah aplikasi atau perangkat lunak berbasis cloud yang menyediakan layanan sistem CRM atau Customer Relationship Management. Nah, jadi Salesforce ini dirancang khusus untuk tenaga penjualan, agar bisa melakukan penjualannya itu secara cepat, efektif, dan efisien menggunakan teknologi yang ada. Mulai dari ordering, pengiriman barang, sampai pembayaran itu menggunakan smartphone yang terhubung ke jaringan internet. Yang kedua, ada fungsi dari Salesforce itu sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan brand awareness untuk perusahaan. Yang kedua, ada meningkatkan loyalitas untuk pelanggan. Jadi, karena majunya teknologi Salesforce ini, kita bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan bisa melakukan repeat order atau pembelian kembali kepada kita. Yang ketiga adalah sebagai sales support. Nah, jadi ini itu untuk membantu sebuah tim sales agar bisa lebih cepat melakukan kesepakatan. Yang keempat yaitu menyediakan layanan bagi pelanggan. Sama seperti tadi loyalitas, karena majunya teknologi Salesforce ini, kita bisa menyediakan layanan yang baik bagi pelanggan. Kemudian yang kelima itu adalah meningkatkan pendapatan bisnis. Yang ketiga ada layanan dari Salesforce itu sendiri. Yang pertama itu adalah layanan Sales Cloud, yaitu untuk mengelola penjualan dengan dukungan data pelanggan yang saling terintegrasi. Jadi, di sini juga mampu memberikan perkiraan atau forecast untuk keperluan perhitungan income perusahaan. Tentunya juga bermanfaat bagi para sales leader untuk meningkatkan produktivitas perusahaan serta meningkatkan kinerja tim sales. Nah, yang kedua itu adalah Service Cloud yang berguna untuk manajemen hubungan pelanggan, seperti pengelolaan data pelanggan, dan memberikan layanan serta dukungan terhadap pelanggan perusahaan. Jadi artinya perusahaan itu mampu melakukan customer service bukan hanya secara offline gitu, tapi secara online juga melalui sosial media atau layanan chat online. Nah, yang ketiga itu ada marketing cloud. Nah, ini itu untuk segmentasi pasar agar strategi pemasaran dan membangun interaksi pelanggan melalui media sosial maupun email. Jadi ini cocok untuk perusahaan yang biasanya operasionalnya itu masih cenderung konvensional dan ingin melakukan aktivitas digital marketing. Nah, yang keempat itu ada fitur-fitur dari Salesforce. Fitur yang pertama yaitu ada pelaporan dan bisnis. Jadi, Salesforce ini mampu memberikan laporan sales secara otomatis dan secara real time. Nah, jadi juga ini membantu manajer ketika memerlukan analisis kinerja sales dan tim dengan cepat. Juga membantu manajer dalam membuat perencanaan berdasarkan prediksi akurat kinerja perusahaan. Fitur yang kedua yaitu laporan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan. Jadi, aplikasi Salesforce ini juga dapat memberikan keleluasaan untuk membuat default laporan sendiri dan dapat dikustomisasi laporan yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan. Fitur yang ketiga yaitu otomatisasi dokumen dan quotation.
Jadi pembuatan dokumen itu tidak lagi dilakukan secara manual karena telah diotomatisasi oleh sistem gitu. Dan juga dapat menghasilkan dokumen yang dibutuhkan secara instan dalam bentuk dokumen template, spreadsheet atau Word. Fitur yang keempat yaitu otomatisasi formula pada dokumen. Nah, jadi template dokumen itu dibuat oleh aplikasi sendiri sehingga memberikan fleksibilitas pada pengguna. Fitur yang kelima itu yaitu pelacakan aktivitas tim melalui GPS. Nah, jadi adanya sistem ini mempermudah melakukan pelacakan lokasi sales di lapangan sehingga manajer akan mendapat notifikasi keberadaan mereka gitu. Dan yang keenam itu adalah otomatisasi notifikasi dan tugas. Nah, jadi jika kita ada tugas, maka akan otomatis ada notifikasi pengingat gitu. Dan yang ketujuh itu adalah fitur sistem pesanan pembelian. Nah, jadi pesanan pembelian ini dapat dilakukan secara otomatis. Pengelolaan pesanan juga pembelian dapat dilakukan dari website maupun seluler. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan integrasi dengan ERP. Nah, di sini materi yang kelima yaitu manfaat tentang Salesforce. Manfaat yang pertama yaitu mengotomatisasi proses komunikasi dengan pelanggan. Nah, jadi dari Salesforce ini kita bisa otomatis dalam komunikasi dengan pelanggan. Misalnya nanti pelanggan ada chat gitu. Nah, kita bisa mengaktifkan fitur jawab chat langsung gitu. Nanti kita serahkan kepada customer service-nya. Nah, yang kedua itu mendapatkan laporan penjualan secara analitis. Jadi kita bisa mendapatkan laporan penjualan langsung yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga itu mendapatkan real-time update mengenai customer journey. Yang keempat yaitu meningkatkan pelayanan pelanggan. Nah, jadi kita bisa meningkatkan pelayanan pelanggan karena majunya aplikasi Salesforce ini gitu dengan fitur-fitur yang tadi yang sudah disampaikan. Yang kelima itu adalah memonitor KPI dari tim sales. Dan yang keenam itu merampingkan proses administrasi tim sales dan marketing. Kemudian di sini juga ada kelemahan dari Salesforce itu sendiri. Yang pertama itu karena harga yang cukup mahal. Yang kedua yaitu Salesforce ini membutuhkan perawatan tambahan. Karena kan ini aplikasinya bukan dari internal ya. Jadi kalau misalkan ada error atau ada kesalahan itu kita harus membetulkannya ke ahlinya gitu. Dan yang ketiga itu membutuhkan kinerja tambahan untuk selalu menyediakan segala informasi yang update. Nah, jadi kesimpulannya, untuk memudahkan dalam meningkatkan nilai penjualan produk, maka kita bisa menggunakan aplikasi Volsales ini. Dan yang perlu disiapkan adalah kebutuhan tim dan juga menyesuaikan budget yang dimiliki. Ini juga bertujuan agar tidak membebani keuangan perusahaan atau organisasi yang dikelola. Juga kita harus memastikan ini perusahaan memiliki sebuah tim yang expert yang bertujuan untuk memudahkan dalam menangani tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.